Kita sekarang lagi di rumahnya Pak Hadiana. Nah, kita akan berbincang dan ngobrol sama beliau tentang properti, tentang filosofi hidup beliau. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Kita coba masuk dan sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Adit? Alhamdulillah. Masya Allah, sehat ya? Alhamdulillah. Ini istri sehat, saya. Ibu. Ini bertamu pagi-pagi nih Pak. Iya. Mengganggu nggak nih? Hari Minggu libur ya? Hari Minggu libur. Alhamdulillah. Iya, terima kasih nih. Aduh, udah dijamu nih kita nih. Iya, iya. Ini kita sedang bertamu dengan dan kita pengen ngobrol dengan beliau. Alhamdulillah beliau ada. Iya Pak, makasih Pak. Izin permisi Iya. ini. Iya. Tentang apa ini Mas Adit? Kita mau ngobrol tentang apa? Ya kita nih anak-anak muda ini Pak, terutama pengusaha-pengusaha ini lagi kita dorong, terutama yang Muslim agar mereka maulah menjadi pengusaha-pengusaha yang tangguh. Baik. Ya antum sebagai orang yang aktif sebagai pengusaha, terutama terus bidang properti. Ya, baru belajar lah. Belum jadi, masih proses. Mungkin kita ngobrol santai ya. Iya. Tadi alhamdulillah pagi-pagi sudah tiba di tempat kita Bekasi. Terima kasih nih Bang Adit ini salah satu aktivis ya. Media sosialnya properti syariah, APSI, Masya Allah. Hadir di tempat kita di daerah Dukuh Bima ya, Bekasi. Kita mungkin ingin coba menyampaikan bagaimana awal ya kisah lah. Ya, Mungkin untuk anak-anak muda dulu ya. Iya, masa-masa dulu nih. Kami dulu semasa remaja lah mungkin. Iya. Di kampung dari Bandung ke Jakarta. Bandung ya? Bandung. Ke Jakarta, Bekasi lah ya. Iya. Bekerja. Antum sempat kerja Pak? Bekerja. Oh, sempat masuk di perusahaan gitu. Bekerja Sama kuliah? di sebuah perusahaan konstruksi baja. Di konstruksi baja. Ya, pagi berangkat kantor, siang bekerja, sore sampai malam. Bahkan, nah ini satu nilai yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa pertama kali ya kita awali semua itu dengan niat. Niat ya Pak ya? Niat, Iya. niat dan cita-cita. Cita-cita yang kuat. Itu harus. Waktu itu kita hanya mungkin kurang sempurna lah dalam konsep ya, karena kita belum paham. Iya. Kalau waktu itu kan pikirnya yang penting di Jakarta sukses, Iya. punya Oh, uang. Jakarta tuh kesannya Iya. ini gitu ya. Iya. Pokoknya tempat tujuan rantau tuh ya Jakarta. Hampir gitu. Nah, iya. mayoritas, Gitu ya. saya ingin mengatakan semuanya lah ya, Iya. yang namanya anak muda Indonesia itu belum lengkap kalau belum ke Jakarta. Iya, betul. Ya Saya kan? juga orang Sumatera begitu. Ya. Kesannya Jakarta itu ke tempat Iya, uang gitu. jadi kalau sampai Jakarta aja dulu gitu kan, urusan Iya. belakangan. Iya, betul. Oke, sampai di Jakarta kita punya keinginan yang kuat supaya ketika kita biasa pulang kampung, Iya. tentu ya ada sesuatu yang diceritakan lah Iya, betul. untuk betul. keluarga, untuk teman-teman, lingkungan gitu. Dan selain yang diceritakan harus ada yang dibawa. Betul. Ya harus ya zaman itu ya zaman itu. Iya. Artinya harus ada oleh-oleh lah. Ya Iya, harus iya. ada yang Buat tangan. ditunjukkan. Ada ditunjukkan. Iya, Oke, iya. maka Hmm. motivasi kita, niat kita waktu itu pokoknya fight. Iya. Kita fight, Iya. kita kerja keras tanpa menyerah. Betul-betul kita hilangkan yang namanya malas. Minder Ya. juga. Malu juga gitu. Malu harus ada, tetap ya. Malu harus ada, tapi jangan minder. Iya. Malu, rasa malu adalah bagian daripada iman. Betul. Ya, tapi minder jangan. Iya. Tetapi kerja keras harus. Jadi kerja keras itu adalah betul-betul kita maksimalkan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Badan sehat, pagi setelah sholat subuh, pokoknya kita berangkat kantor. Oke. Kantor dulu ya mana? Kantor di daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading ya. Biasa naik angkot, Oh iya. naik angkot bergelantungan. Iya. Bergelantungan, Mas. Ciri khas dulu ya. PPD Ya. nggak? PPD nggak? PPD ada. Oh ya, waktu itu ya, ada. PPD ya? Masih. Tapi kita naik angkot dan Metro Mini. Oh, Metro Mini ya. Kita berkelantungan, rebutan, itu berjuang dulu udah. Iya, iya. Naik kendaraan umum sampai kantor berkeringat, bersih-bersih, kerja dan bekerja dengan semangat yang tinggi sampai sore malam. Bahkan kita punya prinsip waktu itu lebih baik nggak pulang kalau bos belum senang. Iya. Itu prinsip Ya, menunjukkan kinerja ya. ya
pokoknya saat itu kita ingin melakukan yang terbaik lah pokoknya. Saya masih mau nanya Mas Air ini Pak. Sarjana IR insinyur apa Pak antum? Teknik sipil. Sipil ya. Oh, memang basically sipil teknik ya. sipil, tetapi itu diproses setelah kita kerja. Oh, kita kerja dulu. Kita berarti kerja antum dulu. berarti kerja itu setelah SMA ya? Iya. Masya SMA Allah. kerja. SMA kerja dulu Di bidang konstruksi. Konstruksi. Malam setelah pulang kantor kita Sambil lanjutkan. Oh. Karena apa? Biaya. Iya iya. Nah, jadi kita betul-betul apa yang kita bisa lakukan sendiri. Iya. Artinya kalau kemudian misalkan banyak anak muda nih sekarang yang masih SMA kemudian Tidak ada alasan. pengen kuliah tapi nggak punya Sangat uang, nggak bisa. alasan. Tidak ada Sangat alasan. bisa ya. Sangat bisa. Artinya dia bisa kerja dulu Yang sambil menunggu itu kemudian ada sangat kumpul bisa. uang kemudian bisa Sangat bisa. kuliah. Iya, Yang sangat penting bisa, ya. semangat. Iya. Semangat dulu tadi saya Semangat dan bilang. dia punya cita-cita besar Iya, gitu ya. gantungkan cita-cita setinggi langit. Iya. Dulu betul. kita berpikir pokoknya harus sukses. Ya, pokoknya kalau dulu mungkin ininya bawa pulang ke kampung tuh harus saling bawa Materi. gitu ya. Harus bawa mobil gitu ya, mobil Persepsi gitu ya. zaman dulu. Ya, persepsi zaman dulu. Ya, itu yang kita tahu Iya, saat iya. itu. Iya. Jadi pokoknya Berapa lama kerja Pak di perusahaan? dari sekitar tahun 90-an 90 ya? sampai dengan tahun 2000. 10 tahun. Ya, jadi sekitar 10 tahun di berbagai perusahaan. Perusahaan tapi masih dalam bidang konstruksi. Semuanya bidang konstruksi. Semuanya konstruksi, ya. Pertama di konstruksi baja, Iya. terus pindah ke perusahaan konsultan jalan tol, Iya. terus terakhir ke bidang properti, developer. Developer. Oh, ternyata sempat kerja di perusahaan Developer. orang ya. Iya. Dan dari situ kita banyak mengambil pelajaran. Iya. Tadi tetap semangat. Buat anak muda selalu saya ingatkan semangat. Ya, semangat. Buat suatu kejutan buat orang tua kalian. Buat orang tua kalian, terutama ibu kalian, bangga kalau nama kalian disebut. Nanti salah satu motivasi terbesar antum adalah orang tua ya. Keluarga. Pak ya? Keluarga ya, Pak. Saat itu orang tua. Iya, orang tua ya. Ya. Waktu itu sebelum menikah ya orang tua. Orang tua. gitu ya. Nah, Ya, dan- saat itu yang saya pikirkan adalah bagaimana setiap akhir bulan saya bisa mengirimkan sejumlah rezeki saya melalui saya pada orang Dulu tua Wesel saya. Pos ya? Apa? Iya, Wesel Pos, pakai pos, betul. Pos ya, pos kan? Pakai pos. Ya, dulu pakai Nah, pos gitu ya. belum ada. Diantar datang ke pos. Iya terus benar. antar, Iya, Iya, iya. itu tahu ya. Jadi itu kita kirimkan untuk biaya bulanan, Bulanan buat untuk orang tua. biaya sekolah adik-adik. Itu perasaannya masalah ya. Nah, perasaan ketika pokoknya saat itu senang ngirim aja. itu gitu Senang senang ya. aja, senang dan alhamdulillah dengan izin Allah saya sampaikan kepada Bapak Allahyarham bahwa saya bantu tugas Bapak. Bapak istirahat aja di rumah biar saya yang berjuang untuk mengurusi keluarga. Bapak, artinya beliau orang tua antum tadinya pengusaha juga enggak atau di Ini yang menarik sahabat sekalian. Iya. Dengan izin Allah saya terlahir dari keluarga miskin di desa. Bapak saya seorang sopir. sopir? Masya Ya, Allah. tetapi beliau memberikan satu nilai kehidupan yang sangat berarti bagi saya. Apa yang paling berkesan nasihat beliau yang antum Yang jadikan paling mendorong berkesan dan antum gitu? ya sampai saat ini saya pegang dan akan selalu saya dengar walaupun beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah. bahwa hiduplah menjadi orang jujur. Hiduplah menjadi orang jujur. Ya, itu petuah yang sering diulang-ulang oleh bapak saya Ini rahimahullah. kunci apa ya? Ya. Ini kunci hidup ya. Sampai saya masih teringat ketika bapak saya mengeluarkan lidah beliau, menjulurkan lidah beliau di depan saya, memegangnya, dan beliau mewanti-wantinya untuk memberi nasihat kepada saya bahwa hati-hati pegang ini. Pegang lidah beliau langsung Iya. menjualkan lidah langsung megang Megang, ini. dan beliau mengatakan sesuatu ke saya dan saya ingat sampai sekarang, hati-hati kamu pegang ini. Dari sinilah semua berawal. Berawal kesuksesan dan kehancuran. Iya, dari lisan lalu menjadi kejujuran, Iya. dan setelah itu saya baru tahu setelah saya dewasa Iya. apa arti dari nasihat bapak Apa saya. yang dan beliau memperagakan ya Pak ya. Memperagakan. Dan itu tentu akan menjadi gambaran yang sampai sekarang teringat karena ini ya, nggak cuma beliau lisankan Ya, aja setelah kita dewasa, kita belajar, ketemu ustadz, taklim, Iya. kenal sunnah, saya baru paham itu sunnah.
Hanya saat itu tidak beliau sampaikan Oh, itu matannya, hadis, ya, betul. matannya hadis apa Bukhari Muslim, enggak. betul. Karena Namanya dengan orang tua kita dulu keterbatasan. kan. Ya. Ya. Nah, ini kan banyak yang ya salah satu kalau kita lihat ya banyak dari pengusaha yang orang tuanya pengusaha. Ya. Banyak artinya ada jalur, ada didikan lah, ada Ya. didikan, ada misalkan Ada waktu trah. kecil ada trahnya gitu ya. Ya. Ya antum ini ternyata orang tua adalah sopir lalu kemudian bekerja di perusahaan. Ini titik balik antum merasa bahwa wah saya harus jadi developer nih gitu kan. Ya, baik. Titik baliknya apa? Secara spesifik tidak ada, Ya. karena prinsip hidup yang saya jalankan ya seperti nasihat bapak saya tadi, hiduplah menjadi orang jujur. Kaya, banyak uang, atau apapun namanya, predikat dunia, itu sesungguhnya persepsi orang. Persepsi, Iya. ya, karena pada hakikatnya semua jadi relatif. Iya. Ya, pada hakikatnya semua jadi relatif, tergantung bagaimana kita mensikapi apa yang kita punya. Jumlah jadi relatif. Maka titik balik yang dimaksud barangkali gini ceritanya, saat itu pokoknya saya ingin jadi pemuda. Awalnya. Ya, saya ingin jadi pemuda yang bermanfaat. Udah. Ya. Maka saya juga mengajak teman-teman semua, ya, ayo kita selagi muda. Ya. Masa muda itu manfaatkan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan, apa manfaat yang bisa kita berikan. Ya. Saat muda berarti manfaat kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Setelah kita dewasa menikah berarti untuk istri dan anak-anak. Nah, maka saat itu pengusaha belum saya kenal. Oh, belum ada kenal pengusaha? Belum. Waktu itu maksudnya lingkungannya masih pekerja? Iya. Karyawan ya? Tapi saya ingin menjadi karyawan yang terbaik. Karyawan yang terbaik. Kalau si bos perusahaan itu mengenang nama karyawan, Ya. saya ingin nama saya yang dikenang. Iya. Gitu. Itu prinsip. Ya, maka saya menulis sebuah kalimat, I will do my best. I will do my best. Ya. Saya berikan yang terbaik untuk Pokoknya. perusahaan ini. Apapun. Apapun Gitu ya. Iya. jabatan saya jadi karyawan terbaik. Iya. Ketika jadi manajer terbaik. Ya. Lalu di keluarga, di lingkungan, di komunitas apapun saya ingin yang terbaik. Ternyata qadarullah terjadilah krisis moneter, Mas. Itu titik baliknya. 98. 98 terjadilah Iya. krisis moneter. Iya. Saat itu saya baru saja diberikan momongan kedua. Oh, baru Anak saya yang kedua lahir Anda menikah tahun berapa? 95. 95 ya. Oke. Anak yang kedua Lahir 98. Iya. Terjadilah krisis moneter. Oh. Krisis moneter seperti yang teman-teman tahu menggantikan keadaan terjungkir balik, Iya, gitu. terjadi reformasi, Banyak perusahaan yang kolaps, ya. presiden berganti, Iya, betul. pemerintahan berganti, perusahaan banyak yang bangkrut termasuk tempat kami bekerja. Iya, iya. Akhirnya kami mengalami satu fase di mana kami alhamdulillah gajian diberikannya tanggal 10, dicicil tanggal 15, dicicil tanggal 20 dan seterusnya, ya. Kebutuhan pokok harganya melambung naik, Ya. sedangkan penghasilan Gaji tersendat. tetap bahkan tersendat. Tapi saat itu kita merasakan semua. Sudahlah. Akhirnya alhamdulillah disitulah saya bertemu dengan seorang kawan Iya. dan mengajak saya bekerja di Saudi Arabia. Oh, ini panjang ini kayaknya. Ya. Sampai ke Saudi Arabia. Ya. Sempat ke Saudi Ya, Arabia. tahun Ah. 98 98. Ketika- Diajak untuk kerja ke Saudi. ke Saudi Arabia. Dan uniknya awalnya saya diajak untuk menemani Oh, hanya menemani saja. kawan Oh. yang sedang interview. Oh. Oke, Untuk bekerja di sana. Untuk bekerja di sana. Bagian konstruksi juga. bagian konstruksi. Oh. Saya mendampingi beliau di sampingnya. Iya, iya. Lalu setelah selesai, si owner orang Arab itu bertanya ke teman saya, Iya. itu satu lagi ngapain? Kira-kira gitu. Iya, iya. Dia nemani saya, dipanggil lah saya. Oh. Kenapa? Apa kabar? Gimana? Ya, Lapor Arya dan gitulah. seterusnya. Ya, saya nemani teman saya. Kamu nggak ikut tes? Memang masih ada kesempatan. Iya, iya. Boleh, coba. Saya beri pertanyaan. Nah, karena saya saat itu tidak berpikir mau kerja dan seterusnya, saya menjawab pertanyaan santai-santai Ya, aja. santai aja gitu Santai ya. aja. Iya. Ya, apa yang dia Nggak tanya, merasa terbebani, enggak, nothing tulus lah enggak, ya. nothing tulus. Ini konstruksi begini, bagaimana solusinya dan seterusnya. Ya. Saya menjawab dengan santai. Ala kulihal selesai. 3 hari kemudian, saya ditelepon untuk bertemu. Sama sih yang wawancara Sama tadi, sih yang perusahaan ada tadi. Dan ternyata dari seluruh yang dites, sayalah yang diajak berangkat. Yang teman ini enggak Enggak jadi berangkat. Sama.
Ini yang dinamakan titik balik. Iya, ini namanya titik balik, ini yang juga namakan rezeki ya, Mas. Rezeki. Ini rezeki. Walaupun Antum jujur yang tadinya cuma menemani, gitu kan, yang dia wawancara yang ini, Iya. tapi ternyata antum yang diterima. Iya. Tapi karena itu kan salah satunya faktor bahwa antum menguasai sebelumnya tentang konstruksi bisa jadi ya. Nah, Bahwa lebih selama tepatnya di perusahaan sebelum ya, itu ya. lebih tepatnya bukan menguasai, Ah. tapi saya sudah dari awal bilang kepada teman-teman tadi ya, Iya. I will do my best. Iya, I will do my best. Jadi, Dalam kondisi apapun. Apapun, Iya. jadi hansip, I will do my best. Siap. Jadi tukang sapu, I will do my best. Setuju, setuju. Jadi karyawan, Ya. apalagi. Iya. Nah, maka ketika menemani teman, wawancara, interview, tanya aja. Iya, iya. Lalu ketika diberi pertanyaan, ya sudah, Iya. jawab apa adanya. Jawab apa adanya. Biarkan orang lain menilai. Ternyata takdir Allah menuliskan itu. Ini kisah spesial. Saya tidak pernah bercerita ke orang lain. Masya Allah, ini kesempatan bagus untuk kita nih mendapatkan satu cerita tentang bagaimana Pak Adiana ya titik balik yang Ya. yang menjadi kesan utama. Kisah ini, Ya. ini original. Iya. Saya baru sampaikan di channel ini. Masya Allah. Jadi saat itu saya berangkat ke Saudi Arabia Oh. dan saya harus merangkul kawan saya yang tidak jadi berangkat. Yang tadi antum temani wawancara. Yang saya temani wawancara, Iya, iya. ya, dan Antum bawa. saya Kesana. saya rangkul, saya peluk, saya temui, walaupun saya ceritakan ya, Iya. kawan, kalau Anda melihat video ini sampai sekarang kamu adalah kawan saya. Iya. Dan sekarang kami sudah sering bertemu kembali. Alhamdulillah. Walaupun jujur saat itu kita nggak enak. Iya, iya. Jadi yang ya, saya paham sekali perasaan sudah nggak itu. enak, tapi Iya, bagaimana? Iya. Karena ini adalah takdir Iya, Allah. takdir Allah dan tidak ada niat seperti itu. tidak ada. Dan betul. beliau juga tahu, gitu, paham sekali. benar, paham. Hanya perasaan kan Perasaan bagaimana. saja yang jadi, Maka masukan. ketika nanti sudah kembali ke Indonesia dan saya ditakdirkan jadi pengusaha, Iya, saya sering mengontak beliau iya. dan saya yang berinisiatif untuk menemui beliau. Iya. Dan alhamdulillah sekarang kami berkawan kembali. Masya Allah. Dan beliau juga sudah jadi pengusaha properti. Oh, Ya. jadi udah main di dunia industri Sudah, yang sama. sudah. Dan saya terus aktif memberikan informasi kepada beliau. Kita bersinergi dan Bersinergi, banyak lah. sharing segala macam. Walhasil saya berangkat ke Saudi Arabia, Ya. itu bekerja menjadi di sebuah perusahaan konsultan namanya Al Nasri Engineering Consultant di daerah Al Konfuda, sebuah kabupaten kecil di wilayah provinsi Mekah, Mekah. Al Mukarramah. Jaraknya 500 km dari Jeddah ke arah Jizan. Jizan itu daerah perbatasan dengan Yaman yang sekarang sedang terjadi konflik. Nah, kalau saya masih ada di sana, mungkin saya sering melihat roket berterbangan. Dan terakhir, alhamdulillah si owner dari perusahaan tersebut mempercayakan pengelolaan kantor itu ke saya. Terakhir dalam arti kami tidak lama bekerja di sana, yang 1 tahun lebih sedikit. Setahun ya. Tahun lebih sedikit, dan alhamdulillah setahun lebih sedikit itu memberikan satu pelajaran sangat berharga, satu nilai yang sangat besar, dan ini adalah titik balik kedua. Setelah sepulang dari sana. Sepulang dari sana. Nah, ini kan pertanyaan Bang Adit. Antum waktu itu udah nikah? Sudah. Oh sudah. Berarti keluarga dibawa? Ditinggal. Inilah perjuangan. Iya. Jadi kalau saya ditanya nikah berapa tahun? 25 tahun, tapi bersamanya 24 tahun. Oh iya. Karena 1 tahun lebih ditinggal. Dan itu udah lahir anak kedua kan? Sudah Dari punya cerita dua. 98, Sudah punya ya? 2 anak. Sudah punya 2 anak, yang satu baru lahir malah ditinggalin. Yang satu Usia baru berapa? beberapa bulan. Saat ditinggal baru beberapa bulan. Iya, saat ditinggal beberapa Ya, bulan. Iya, sehingga kita saat itu produktif sekali membuat surat, menulis belum ada WA, belum bisa ada foto, surat-suratan lewat pos. Sekarang masih ada. Iya, masih ada surat. Surat-surat itu masih ada dikumpulkan. Iya, diarsip ya. Masih diarsip. Kenangan banget tuh, Pak. Masih. Perjuangan nih, kan? Iya. Surat cinta nih. Iya, masih. Saya kembali ke Indonesia saat itu tahun 99, hanya 1,5 tahun di sana, karena ternyata proyek yang direncanakan 3 tahun itu kami selesaikan dalam 1 tahun. Masya Allah. Rencana 3 tahun. Rencana 3 tahun. Selesai 3 tahun. Rencana selesai 1 tahun. 1 tahun. Rencana 3 tahun selesai 1 tahun. Ya. Ini efek dari I will do my my best. best. Iya. Jadi Iya, 3 iya. tahun itu ternyata 3 tahun dengan pola kerja
Saudi Arabia. Oh, 3 tahun dengan pola kerja metode mereka. metode mereka. Ternyata setelah kami di sana, kami coba pelajari Budaya kerjanya beda. sistematikanya, budaya kerja dan seterusnya. Kami rombak. Ya. Saya berikan beberapa usulan dan owner dari perusahaan tersebut menerima. Owner itu namanya Mr. Omar Ali Hamad Al Nasri. Dia seorang engineer teknik sipil lulusan Universitas Ummul Qura Mekah. Sekarang perusahaan itu masih ada? Sekarang konon katanya sudah tidak ada. Oh, sudah ada. Ala kulihal katanya semenjak kita putus hubungan merosot dan akhirnya kembali seperti dulu. Jadi perusahaan sekedar perusahaan kecil saja. Saat itu proyek 3 tahun kami selesaikan. Karena selesai proyek kami kembali, saya pulang ke Indonesia. Nah, disitulah titik balik kedua. Saya ingin kembali ke Indonesia melamar kerja lagi. Nah, berpikirnya sudah beda. Iya. Jadi saat itulah tahun 2002-2003 saya mulai merintis usaha sendiri. Ya, artinya pelajaran berharga salah satunya yang didapat dari Saudi adalah bahwa pulang dari situ Ya, nggak mau jadi lagi karyawan lagi. bukan nggak mau, tapi keadaan. Oh, keadaan kondisi memaksa untuk ya harus fight dengan usaha sendiri. Iya, jadi bukan nggak mau, saya mau melamar jadi karyawan lagi. Tetapi ya hitung-hitungan yang ada sudah berubah. Saya sudah punya pengalaman dan seterusnya. Ya. Alhasil akhirnya saya mencoba merintis. Antum kira-kira percaya nggak kalau bank syariah? Saya termasuk orang yang sangat percaya. Sangat percaya. Ya. Optimis bahwa Optimis. bank syariah bisa kita Ya. buat dengan skema syariah yang sesuai syariah Ya. yang sebenarnya.